Sementara itu, pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim As-Suaibi mengungkap dirinya optimis pemerintah akan melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Harga minyak mentah dalam penutupan di Sabtu pagi mengalami penguatan di $76 per barel. Sebelumnya, harga minyak mentah sempat mengalami penurunan di $72 per barel disebabkan oleh terjadinya oversupply. Dan kita tahu memang saat ini minyak mentah itu jadi oversupply. Ya, tetapi kenapa harga minyak ini naik? Nah, ini yang lucu. Trump setelah melakukan penandatanganan MOU antara Amerika dan Iran yang ditandatangani secara elektronik, ya Trump sendiri mengatakan bahwa cadangan minyak Amerika ya dalam 4 pekan ke depan kemungkinan besar akan habis. Dari situlah Trump yang melakukan tanda tangan MOU Amerika dan Iran dengan terpaksa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa sampai saat ini memang terjadi oversupply. Ya walaupun pembukaan Selat Hormuz ya kemungkinan besar 80 juta barel per hari itu akan keluar. Tetapi harus ingat itu akan melalui apa? Melalui kontrol yang ketat dari Garda Revolusi. Ya, melalui administrasi Garda Revolusi. Sehingga apa? Sehingga ini pun juga masih ada ketakutan apakah kapal-kapal yang berlayar melalui Selat Hormuz itu akan dikenakan uang tol atau tidak. Nah, ini masih tanya besar. Nah, kemudian di sisi lain pun juga yang ketiga tentang adanya apa? Adanya spekulasi Bank Sentral Amerika ya yang akan mempertahankan suku bunga lebih lama lagi, kemudian akan menaikkan suku bunga. Ya ini pun juga membuat dolar mengalami penguatan. Dan yang terakhir sebenarnya kenapa harga minyak ini akan turun? Ya karena sudah ada gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon. Nah, saya masih optimis bahwa harga minyak mentah akan kembali di bawah level 75, bahkan akan mendekati 70. Nah, dampak terhadap BBM non-subsidi gimana? Sampai saat ini, ya saya optimis. Ya, untuk harga minyak mentah kemungkinan besar masih akan bercokol di bawah 80. Dan pemerintah kemungkinan besar ya di awal Juli itu akan menurunkan harga bahan bakar minyak non-subsidi. Terutama adalah Pertamax Green, kemudian Pertamax Turbo dan lain-lainnya. Nah, kita tinggal tunggu saja ya apakah komit dari pemerintah ini akan dilakukan ya di awal bulan ini atau tidak. Kita bisa lihat nanti saja ya, tapi saya masih optimis kemungkinan besar akan menurunkan suku bunga karena sudah sesuai dengan target ya. Kita lihat masih di atas 80, pemerintah masih bisa untuk menurunkan BBM non subsidi. Rafael, tírate a zona. ¡Bum! Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Setelah sempat dibuka, Selat Hormuz kembali ditutup oleh pemerintah Iran.
Menurut pemerintah Iran, serangan ilegal penjajah Israel ke Lebanon mencederai kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Selain itu, Iran juga menyebut keberadaan pasukan Amerika Serikat di kawasan tersebut melanggar kesepakatan damai. Penutupan kembali jalur strategis perdagangan minyak dunia ini diumumkan oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. IRGC menyatakan perjanjian damai termasuk penarikan pasukan teroris Israel dari Lebanon, pencabutan penuh blokade Angkatan Laut Amerika Serikat, dan penarikan pasukan imperialis dari Teluk Persia. Amerika Serikat mencabut blokade Angkatan Lautnya di Selat Hormuz. Pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut menjadi kunci mencegah krisis energi global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut blokade Angkatan Laut mereka di Selat Hormuz. Pengiriman minyak melalui Selat Hormuz secara bertahap kembali normal. Trump memperingatkan cadangan minyak dunia berpotensi habis dalam waktu 4 pekan bila Selat Hormuz tetap ditutup. Penutupan Selat Hormuz dapat memicu kekacauan di pasar energi dunia. Menurut Trump, pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut menjadi kunci mencegah krisis energi global. Our country is doing so well. Those ships are flowing out of the Hormuz Strait like nobody's ever seen before, actually. There were a lot of them, about 700 of them, and they're pouring out. The oil is all over the place. You're going to see oil drop so low. I hope the companies are happy about it. But we have a lot of victories. We had a great victory in Venezuela, where we're now doing really well with the government. The big companies are all in there, the oil companies. They're building rigs, and we've paid for that war many, many times over. We're running it, and again, we have a fantastic relationship with the people of Venezuela. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia. Sebelum konflik Amerika Serikat dan Iran pecah, 20% konsumsi minyak global diangkut melalui Selat Hormuz. Penutupan Selat Hormuz selama 3 bulan lebih telah mendorong lonjakan harga minyak dunia yang kemudian berdampak pada kenaikan harga bahan bakar di berbagai negara. Israel tetap melancarkan serangan baru ke Lebanon di tengah gencatan senjata. Israel kembali melancarkan serangan baru di Lebanon. Serangan ini memberikan tekanan pada gencatan senjata yang diperbarui dengan Hizbullah saat mulai berlaku. Rekaman yang dirilis oleh pasukan pertahanan Israel pada hari Jumat menunjukkan ledakan meletus dan kepulan asap tebal membumbung saat serangan menghantam targetnya. Tanggal dan lokasi pasti dari video tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Militer Israel mengatakan telah melakukan lebih dari 150 serangan sejak tengah malam setelah Hizbullah diduga menembakkan lebih dari 50 proyektil ke arah pasukan Israel yang beroperasi di Lebanon Selatan. Sementara itu pada Sabtu waktu setempat asap tebal mengepul di atas kota Nabatiyeh dan sekitarnya. Menurut kantor berita nasional Lebanon, pesawat tempur Israel melancarkan serangan yang disebut sebagai lingkaran api. Serangan ini ditujukan ke daerah Kfar Man, Habush, Nabatiyeh Al-Fauko, Shukin, Zebdin, dan Kfar Jos. Badan Pertahanan Sipil Lebanon menjelaskan bahwa penembakan Israel di wilayah Nabatiyeh menewaskan 16 orang dan melukai 12 orang. Petugas tanggap darurat melakukan operasi penyelamatan di Kanarit usai serangan Israel terbaru Sabtu waktu setempat. Selain menghancurkan bangunan, 7 orang tewas akibat serangan tersebut. Tim pencarian dan penyelamatan Lebanon bekerja di tengah reruntuhan bangunan di daerah Kanarit, Lebanon Selatan. Menurut saksi mata, serangan datang tanpa adanya peringatan. Akibat serangan ini, sedikitnya 7 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka.
يعني مثل ما عم تشوف هون كلها أحياء سكنية، عالم عايشة بحالها، تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني. صار في عندنا حصيلة 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح. وعم تشتغل البلدية والهيئات المعنية على إزالة الأنقاض وعلى إزالة كل العوائق الموجودة حتى نقدر نشوف إذا بعد في حدا تحت ركان. Sebelumnya, warga Lebanon sempat merayakan adanya gencatan senjata. Beberapa jam sebelum serangan, Israel dan Hizbullah telah sepakat melakukan gencatan senjata yang berlaku segera. Namun nyatanya serangan biadab, brutal dan agresif masih dilakukan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa militernya tidak akan mundur dari wilayah yang telah direbutnya di Lebanon. Meski resmi gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel, militer Zionis Israel masih bombardir Nabati Lebanon Selatan. Kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas Lebanon Selatan setelah serangan udara Israel yang intensif menghantam beberapa wilayah di distrik Nabati. Media Lebanon melaporkan bahwa 13 serangan telah menghantam daerah tersebut. IDF mengatakan pihaknya kembali menyerang Lebanon secara intensif dengan menargetkan Hizbullah di Lebanon Selatan menyusul kematian 4 tentara Israel dalam pertempuran di sana. Dampak serangan udara Israel membuat sejumlah permukiman di Nabati hancur tak tersisa. Sebelumnya pada serangan udara Israel kemarin, 18 orang tewas termasuk wanita dan anak-anak menjadi korban kebiadaban Zionis Israel. Warga Iran masih pesimis dengan nota kesepakatan damai yang telah dicapai pemerintah mereka dengan Amerika Serikat. Warga Iran tidak yakin Washington berkomitmen atas kesepakatan damai tersebut. Kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat nyatanya masih disambut pesimis banyak warga Iran. Warga Iran merasa kesepakatan damai itu rapuh dan Amerika tidak bisa dipercaya untuk menepati perjanjian tersebut. Apalagi pertemuan Amerika dengan Iran yang rencananya digelar di Swiss batal, sementara Israel dan Hizbullah masih saling serang. Successful MOU, then America should and must restrain Israel on his attacks on Lebanon, and it should be restrained for this. Then the MOU will be successful. And in my opinion, the current scenario, as we see, if the war continues again, then it will be disaster for the whole world, not for the only Iran, not for the USA, but the whole world. So if we want to avoid the World War III, then Israel must stop. Nota kesepahaman damai ditandatangani pada hari Rabu memberi waktu 60 hari untuk negosiasi dan serukan penghentian operasi militer di seluruh wilayah yang terlibat konflik termasuk di Lebanon. Namun kekerasan masih saja terjadi pada Jumat kemarin. Otoritas Lebanon laporkan meningkatnya korban jiwa akibat serangan Israel, sementara Hizbullah melancarkan serangan balik.